Salam, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kali ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul "Semua Harusnya Tunduk pada Tuhan". Saya mau mengambilnya dari firman Tuhan yang tertulis pada Yunus pasal 2 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Saudara, manusia biasanya dianggap sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang lebih mulia dari semua ciptaan Allah, termasuk dengan ciptaan Tuhan yang bernama binatang. Tapi benarkah hewan yang dianggap lebih hina dari manusia itu? Sebab tak ada seorang pun yang mau disamakan dengan binatang. Justru malah mampu melakukan hal-hal yang terkadang manusia sendiri pun sulit untuk melakukannya. Lalu hal-hal apa sajakah itu? Yang pertama, saudara, ternyata kalau kita melihat firman Tuhan tadi, ikan atau binatang tadi bisa mendengar suara Tuhan. Entah Tuhan berbicara dengan bahasa atau bunyi yang seperti apa, tapi yang jelas ikan atau binatang itu bisa mendengar Tuhan berfirman. Demikian pula alam semesta yang kita pikir tak bertelinga, ternyata bisa mampu mendengar perintah Tuhan untuk diam dan menjadi tenanglah. Itu peristiwa pada waktu perahu murid-murid Tuhan diterjang oleh badai dalam Markus pasal 4 yang ke-39. Padahal manusia yang katanya lebih sempurna itu malah banyak yang tidak mampu mendengar suara atau perintah Tuhan. Atau mungkin karena mereka yang menutup sendiri telinga dan hatinya. Saudara, kita lihat dari firman Tuhan ini jelas-jelas sekali bagaimana ikan atau binatang tadi benar-benar bisa mendengar suara Tuhan. Dia bisa mendengar apa yang Tuhan katakan. Bahkan alam semesta bisa mendengar apa yang Tuhan perintahkan. Yang kedua yang saya mau sampaikan, ya saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, ternyata dari firman Tuhan di atas tadi yang kita sudah baca, ikan maupun binatang tadi atau alam semesta yang diperintah oleh Tuhan mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Misalnya saja saya mau ambil sebuah cerita waktu keledai yang ditunggangi oleh beliang. Dia mengerti keledai itu untuk tidak terus maju karena ada malaikat yang menghalangi di tengah jalan. Itu tertulis dalam Bilangan pasal 22 ayat yang ke-23. Atau misalnya keledai yang ditunggangi oleh Tuhan Yesus. Dikatakan keledai itu masih muda. Artinya dia masih liar sikap dan perilakunya. Namun ternyata waktu Tuhan mau menaikinya, keledai itu sangat patuh pada Tuhannya. Atau misalnya lagi cerita waktu Daniel dilemparkan ke dalam gua-gua singa yang sangat kelaparan. Namun ternyata singa-singa itu sama sekali tidak mau menerkam Daniel. Mereka semua jelas mengerti maksud kehendak Allah atas dirinya. Tetapi mengapa manusia yang katanya lebih mulia itu justru sulit untuk bisa mengerti maksud Tuhan atas hidupnya? Jika mereka disuruh taat, disuruh doa, suruh ibadah, berjaga dan lain sebagainya, lalu mereka katakan, untuk apa? Dan karena apa mereka harus melakukan semua itu? Saudara-saudara yang terkasih, kita lihat lagi perkara yang ketiga. Dari firman Tuhan di atas tadi, Yunus 2 ayat yang ke-10. Kita bisa melihat, bukan saja ikan atau binatang atau alam semesta bisa mendengar, bahkan bisa mengerti maksud Tuhan. Bahkan yang kita juga lihat, mereka ternyata bisa mentaati Tuhan.
Dari semua contoh-contoh di atas, kita melihat bagaimana semuanya memberikan contoh. Baik itu binatang, baik itu alam semesta. Mereka benar-benar bisa mendengar. Mereka benar-benar bisa mengerti. Mereka bisa mentaati Tuhan. Padahal mereka hanya binatang. Mereka hanyalah tanam-tanaman. Lalu bagaimana dengan manusia? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di masa sekarang ini ada banyak orang hampir kehilangan iman atau keyakinannya akan kemahakuasaan ataupun kemahabaikan Tuhan pada manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Mereka kehilangan keyakinan bahwa Tuhan itu sangat sanggup melindungi mereka dari wabah, misalnya serangan nyamuk berbahaya, atau penyakit yang disebabkan oleh beberapa hewan, atau juga yang disebabkan oleh kuman ataupun virus. Entahlah yang terakhir ini termasuk kategori binatang atau hanya sel. Tapi apapun itu, saya yakin mereka juga bisa mendengar. Mereka bisa mengerti. Bahkan mereka juga pasti sangat tunduk dan taat pada perintah Tuhan, agar tidak menyerang orang-orang pilihannya yang hidup serupa dan segambar dengan Allah. Lalu jika demikian, mengapakah kita masih harus takut tentang wabah, kuman, maupun segala macam virus tadi di atas? Bukankah kita sudah melihat bukti bahwa segala sesuatu ciptaan Allah pasti mendengar, pasti mengerti, dan pasti tunduk taat kepadanya. Jadi mana mungkin Tuhan biarkan mereka semua itu menyerang orang percaya yang taat dan hidup dalam kebenaran. Nah saudara, saya mau katakan, contoh-contoh tadi jelas. Binatang, hewan, alam semesta, termasuk virus atau apapun itu. Tadi saya sudah beri contoh, mereka tunduk, mereka taat, dan mereka bisa mendengar perintah maupun kehendak Tuhan. Nah, kalau mereka bisa mendengar, mereka bisa mengerti, dan mereka bisa tunduk, kenapa kita harus takut? Kalau ada bahaya hendak menyerang kita, baik itu virus atau apapun, bukankah mereka juga pasti mengerti? Mereka juga pasti tunduk, dan mereka juga pasti taat. Kalau Tuhan katakan jangan serang orang itu, mereka pasti akan taat. Oleh sebab itu saya mau katakan saudara, jadilah seperti yang engkau imani. Apa yang kau percayai, kalau engkau percaya engkau akan bisa terkena serangan, ya jadilah seperti yang engkau percayai. Tapi kalau engkau mengimani Tuhan sanggup menjaga engkau, Tuhan sanggup membedakan engkau, dan Tuhan akan perintahkan semua virus-virus atau apapun itu untuk tidak menyerang engkau, maka jadilah seperti yang kau percayai. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya ya Tuhan, bahwa seluruh alam semesta ini, termasuk semua makhluk-makhluk ciptaanmu, binatang, hewan atau apapun itu, mereka bisa mendengar suaramu. Mereka bisa mengerti maksudmu, dan mereka tunduk kepadamu ya Bapa. Oleh sebab itu ya Bapa, kami percaya dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kalau kami bersalah, ampuni kami. Kalau kami berdosa, hapuskan dosa dan kesalahan kami, supaya kami bisa menerima penjagaan, perlindungan, pemeliharaan dan pertolongan daripada Tuhan. Mari ya Bapa, kami berdoa saat ini. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Lindungi kami dan perintahkan makhluk-makhluk apapun yang hendak menyerang, apapun bentuknya ya Tuhan, Engkau perintahkan supaya mereka berbalik, supaya mereka tidak menyerang kami, supaya kami bisa tetap terjaga dan terlindungi oleh kuat kuasa Allah. Kami percaya lewat semua perkara ini Tuhan justru mendatangkan kebaikan, dan Tuhan tetap menjaga dan melindungi kami sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan mengimani hal ini ya Bapa. Haleluya. Amin.